Setiap negara pasti memiliki ancaman yang dapat menghambat suatu jalannya pemerintahan. Salah satu ancaman yaitu ancaman politik. Ancaman politik dapat datang dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk contoh, kasus ancaman politik dalam negeri salah satunya adalah korupsi. Korupsi adalah salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri sendiri. Seperti yang kita ketahui, apabila di Indonesia sendiri masih banyak para pejabat yang memang menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya demi mencari keuntungan semata untuk pribadi dengan cara korupsi. Korupsi yang mereka lakukan ini sangatlah merugikan bangsa dan negara. Karena itu adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur negara. Karena dana yang seharusnya dipakai untuk membangun telah diambil oleh pejabat yang seharusnya mengurus, hal seperti korupsi ini dapat menghambat kemajuan bangsa dan bisa merugikan negara dalam jumlah yang besar. Berikut ini adalah kasus korupsi dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. Yang kedua, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Yang ketiga, kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Tentu saja ada. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, meningkatnya kemiskinan, menurunnya investasi, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Serta kemiskinan juga dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak, baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan, korupsi juga menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama. Untuk sisi sosial, korupsi menyebabkan kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses untuk masyarakat miskin, meningkatnya kasus kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Korupsi. Untuk menghadapi ancaman korupsi kita dapat pertama, membangun supremasi hukum dengan kuat, kedua, menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah, ketiga, menciptakan pendidikan anti korupsi, keempat, membangun pendidikan moral sedini mungkin. Jadi, peran pemuda dalam memberantas korupsi ini pun dapat dimulai dengan cara yang sederhana, seperti menanamkan dalam diri bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat tercela dan merugikan negara serta masyarakat, dan juga bisa melalui sistem pendidikan yang mana pemuda harus berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, seperti memahami serta meneladankan pendidikan anti korupsi, serta memperkuat pendidikan agama, serta pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Cara mencegah korupsi dari diri sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama, memiliki gaya hidup yang sederhana dan sesuai kemampuan finansial. Yang kedua, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Yang ketiga, kelola pendapatan dan pengeluaran uang dengan baik.